Hingga kini polisi belum juga menahan para tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen SHM dan SHGB di area Pagar Laut Tangerang. Arsin CS akan diperiksa Bareskrim pada hari Senin. Apakah keempat tersangka ini akan langsung ditahan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Eskrim Polri Ito Sumardi. Pak Ito, selamat malam. Selamat malam Mas Kevin. Ya Pak Ito, baru diperiksa nanti Kepala Desa Kohot ini hari Senin. Tapi menurut Anda apakah memang lebih baik tersangka ini langsung ditangkap dan ditahan saja? Jadi begini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirtipidum ya, bahwa sesuai dengan pasal 21 ya, itu disebutkan bahwa penahanan orang itu kan harus didasarkan kepada pertimbangan daripada aspek objektif maupun subjektif. Meskipun aspek objektifnya dugaan untuk pelanggarannya itu adalah hukumannya, ancaman hukumnya di atas 5 tahun, tapi ada lagi aspek subjektif yang merupakan kewenangan daripada penyidik yang tadi dikhawatirkan melarikan diri, kemudian mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti. Kita tahu bahwa kasus ini kan rumit ya, kasus ini sangat rumit dan sudah lama, sehingga polisi harus berhati-hati karena dalam pasal 24 KUHP itu disebutkan bahwa apabila masa penahanan ya, dalam masa penahanan itu ternyata bukti-buktinya masih belum dianggap cukup, maka yang bersangkutan harus dilepaskan demi hukum meskipun penyidikannya tetap harus dilakukan. Jadi menurut saya sepanjang pertimbangan penyidik bahwa yang bersangkutan atau para tersangka ini tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya dan tidak menghilangkan barang bukti, maka ini tentunya penyidik juga tidak perlu harus menahan ya. Jadi saya kira mungkin ini yang menjadi pertimbangan daripada penyidik. Yang pasti adalah penyidik saat ini sedang mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, ya keterlibatan pihak lain karena ini jelas Kades kemudian Sekdes dengan 2 orang ini itu berada di ujung daripada satu perbuatan tindak pidana. Sekarang dari hilir akan mencari ke hulunya. Dan ini tentunya memerlukan waktu dan penyidik mempunyai pertimbangan sendiri ya untuk bagaimana mengungkap kasus ini dari hilir ke hulu. Demikian. Ya, Pak Ito, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa sebetulnya keempat tersangka ini termasuk kepala desa itu bukan pelaku utamanya. Ada pelaku-pelaku besar lainnya yang kemudian juga patut dijadikan tersangka dan patut bertanggung jawab begitu terhadap pagar laut di Tangerang itu. Sehingga kepala desa ini dikhawatirkan bisa melarikan diri dan menghilangkan barang bukti dan mungkin mendapatkan bantuan dari pihak lain supaya bisa mengaburkan kasusnya itu tadi. Nah, ini tanggapan Anda bagaimana? Iya, kalau menurut saya mungkin penyidik juga sudah punya keyakinan bahwa yang bersangkutan mau bekerja sama. Ya, saya dengar memang yang bersangkutan sudah menyampaikan hal-hal yang bisa mengarah kepada keterlibatan pihak lain. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan ini juga tentunya kan punya keluarga, dia punya hak asasi manusia juga ya. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan bagi penyidik. Kemudian bagi keterlibatan pihak lain, saya yakin dengan profesionalisme daripada anggota Bareskrim, kebetulan saya juga mengenal ya direktur maupun seluruh penyidiknya. Saya yakin mereka sudah mempunyai satu kartu truf ya bagaimana bisa menjerat kepada pihak lain. Jadi di sini kita lihat sejauh mana peran daripada 4 orang tersangka ini, kemudian nanti mereka apakah bisa memberikan keterangan yang bisa mengarah kepada orang-orang yang di atas. Kan bisa saja yang bersangkutan disuruh melakukan atau turut serta. Nah, pelaku utamanya ini kan harus dijerat. Kalau kita hanya sebatas kepada 4 orang ini, selesailah kasus ini. Berarti justru yang pihak-pihak yang lain yang lebih besar di bawah itu, di atasnya itu tidak akan bisa tersentuh. Ini adalah merupakan taktik dalam penyidikan karena setiap kasus itu berbeda-beda Mas Kevin ya. Ada kasus yang mudah, kasus yang sulit, dan ada kasus yang memang memerlukan satu pendalaman sehingga bisa mengungkap secara keseluruhan. Karena ini kasusnya ini juga menyangkut kepada kebijakan ya, kebijakan pemerintah yang sudah menetapkan di sana sebagai PSN. Kita juga tentunya harus hati-hati untuk bisa menangani kasus yang akan menyentuh kepada kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Demikian. Pak Ito katakan kalau nanti dalam proses pemeriksaan hari Senin nanti Kepala Desa Kohot ini dia mengungkapkanlah pihak-pihak yang lain. Bisa dikatakan dalam tanda kutip dia
bernyanyi begitu ya Pak Ito ya. Nah ini layak tidak kemudian Kepala Desa Kohot ini dijadikan justice kolaborator begitu? Ya, yang bersangkutan kan bisa dikatakan sebagai whistleblower juga, bisa dikatakan justice kolaborator. Dan ini kan tentunya akan bekerja sama juga dengan Lembaga Perlindungan Saksi ya, LPSK. Dan saya yakin kalau sudah demikian maka yang bersangkutan diharapkan bisa membuka ya, kemudian seobjektif mungkin fakta-fakta lain yang bisa menyangkut kepada pihak-pihak yang di atas. Kita tahu dalam kasus ini pasti akan keterlibatan pihak-pihak besar lain yang tentunya masyarakat ingin mendapatkan satu kejelasan ya, siapa yang berada di belakangnya ini, dan mudah-mudahan dengan kasus ini bisa mengungkap kasus lain. Karena yang saya dengar memang kasus seperti pagar laut ini bukan hanya ada di daerah Tangerang atau Serang saja, ada sampai di Jawa Timur ya. Dan ini tentunya akan menjadi titik awal bagi bagaimana pengungkapan kasus-kasus serupa, sehingga tidak hanya sebatas kita puas dengan penanganan atau pengungkapan kasus yang di Tangerang atau di Serang ini hanya terhadap 4 orang tersangka ini, atau kita akan mengembangkan lagi. Nah, ini tentunya kerja keras dari pihak Bareskrim, apalagi pihak Kejaksaan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Polri. Jadi menjadi pertarungan ya, bagaimana bagi Polri ini menjadi pembuktian apakah bisa mengungkap kasus ini, karena di sini dituntut profesionalisme Polri ya. Saya kira ini yang harus dilakukan, dan Polri juga tidak harus hati-hati ya untuk bagaimana mengungkap kasus ini yang akan melibatkan pihak-pihak yang mungkin mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan finansial dan lain sebagainya. Saya kira kita tunggu saja bagaimana Bareskrim bisa mengungkap secara tuntas untuk kasus di Serang dulu, yang nanti akan mengarah kepada kasus lain. Demikian Mas Kevin. Ya, Pak Ito, tapi kalau tanpa menunggu nyanyian dari Kepala Desa Kohot ini, bukankah sebetulnya kasus ini sebetulnya sangat mudah ditelusuri ya? Karena kan ini kan kepengurusan SHM dan SHGB, jadi semuanya terdokumentasi begitu. Terlihat siapa saja kemudian para pelakunya kalau dirunut sampai ke belakang begitu. Bukankah begitu Pak Ito? Iya betul, saya sependapat kan begini. Ada surat-surat atau dokumen yang aspal ya Mas Kevin ya, harus kita ingat. Untuk menjadikan itu sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 184, maka harus ditetapkan juga melalui proses hukum bahwa dokumen aspal itu adalah dokumen yang palsu ya, dinyatakan atau dibatalkan, sehingga itu menjadi salah satu alat bukti dari 5 alat bukti dalam satu pasal 184. Kemudian kita mungkin berpikir mudah ya, tadi saya sampaikan kan ini juga menyangkut kebijakan ya, kebijakan bahwa siapa yang mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Kemudian siapa yang mengeluarkan kebijakan untuk bisa memberikan bahwa itu adalah merupakan satu proyek yang harus dilindungi dan lain sebagainya. Dan ini kan akan sangat terkait. Di sini akan diungkap peran daripada masing-masing pelaku yang terkait ya, karena beda-beda pelakunya kan. Kalau saya yakin bahwa kepala desa itu adalah perannya hanya di ujung ya daripada kasus besar ini. Kita akan mencari di hulunya, siapa yang bermain di hulunya, siapa yang bermain di tengahnya. Ini akan melibatkan institusi-institusi negara ya. Tentunya kita harus melakukan koordinasi, dan nanti ada kemungkinan juga akan menyangkut kepada dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, karena kan menyangkut pejabat negara atau ASN. Nah ini kita harus bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan KPK, bekerja sama dengan dengan kejaksaan, bekerja sama juga dengan PPATK. Nah ini masih panjang ya, orang tidak bisa mengatakan ini kasus mudah. Saya tidak yakin, karena tadi saya katakan ini menyangkut kebijakan pemerintah. Yang kedua menyangkut satu kekuatan yang besar ya, dengan kuasa termasuk daripada kekuatan finansial tentunya. Dan kita tentunya akan menunggu ya ke depan ini apakah dengan diberikannya kemudahan ya kepada kepala desa dan 3 orang lainnya untuk tidak ditahan ya, mereka akan bisa mengungkap seluas sebesar-besarnya, kira-kira sebanyak-banyaknya siapa-siapa yang akan terkait, dan ini akan ditelusuri. Karena mungkin perannya dari kepala desa ini hanya pada layer yang di tengah ya, lapisan di tengah. Dari tengah nanti akan ditelusuri lagi lapisan di atasnya lagi. Ya saya kira kita tunggu saja hasilnya, dan tentunya jangan berasumsi dulu. Dan saya sangat yakin karena ini kasus ini menjadi perhatian masyarakat luas, Polri juga tidak akan main-main ya. Ini pertaruhan bagi profesionalisme Polri ya. Saya yakin kita akan mengungkap, karena ini akan membawa nama besar Polri juga kalau kita bisa mengungkap sampai tuntas kasus ini.
Demikian Mas Kevin. Ya, Pak Ito, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Ito. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.